yang kami hormati, selanjutnya saya mengundang dengan hormat Bapak Haji Saad Murdi untuk memberikan tadabbur Al-Quran Surat At-Taubah ayat 99. Kepada Bapak Haji Saad Murdi disilahkan. Terima kasih Bu Nina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tahu ihsan wa bil qiyamah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan kesehatan, dan nikmat lainnya yang tak terhingga banyaknya. Maka kita bersyukurlah kepada Allah agar nikmat itu dikekalkan Allah dan kita termasuk orang yang beriman. Alhamdulillah kita pagi ini berada di Zoom Al-Asani karena diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita hadir untuk membahas ayat-ayat Al-Quran. Pagi ini kita membahas surah At-Taubah ayat 99. Kita sudah mendengarkan penjelasan uraian tentang ayat ini yang dibawa bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Wati Wardani dan dibahas bersama Pak Hadril. Kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur surah At-Taubah ayat 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yaumil akhir wa yattakhizu ma yunfiqu qurbatin indallahi wa salawatir rasul. Ala innaha qurbatun lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmatihi innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, dan di antara orang-orang Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah bahwa sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak mereka akan Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, yaitu surga. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. At-Taubah ayat 99. Wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yaumil akhir wal ma'ir. Yaitu di antara orang Arab Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah membuka ayat ini dengan keseimbangan dan keadilan. Setelah sebelumnya Arab Badui dicela karena keras hati dan munafik. Allah langsung menjelaskan bahwa tidak semua demikian. Pengajarannya adalah Allah tidak pernah zalim dalam penilaian. Janganlah menghukumi seluruh kelompok karena kesalahan sebagian orang. Di tempat yang jauh dari ilmu bisa melahirkan iman yang tulus, iman kepada Allah dan hari akhir,
disebut bersamaan karena iman kepada Allah melahirkan penghambaan. Iman kepada akhirat melahirkan kesungguhan dalam beramal. Orang yang yakin akan akhirat tidak akan terlalu terikat pada dunia. Wa minal a'rabi, di antara orang-orang Badui itu. Al-A'rab adalah kaum Arab pedalaman. Pada ayat sebelumnya sebagian Badui dicelah karena keras hati dan munafik. Namun Allah adil, tidak semua disamaratakan. Janganlah menilai manusia hanya dari kelompok, suku atau latar belakang pendidikan atau komunitasnya. Di tempat yang keras pun tetap ada hati yang lembut dan beriman. May yu'minu billahi, ada yang beriman kepada Allah. Iman disebut pertama karena adalah fondasi untuk seluruh amal. Iman bukan sekedar pengakuan lisan, tetapi keyakinan yang melahirkan pengorbanan. Nilai dari seseorang di sisi Allah bukan penampilan lahir, tetapi iman yang ada di dalam hatinya. Wal yaumil akhir, pada hari akhir. Jadi orang yang yakin akhirat akan ringan berimpak dan beramal. Dia sadar bahwa dunia hanyalah sementara. Semakin kuat keyakinan pada akhirat, maka semakin kecil cinta berlebihan kepada dunia. Wa yattahizu ma yunfiqu qurubatin indallah. Dia menjadikan apa yang dia infakkan sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Itulah perbedaan antara orang beriman dengan orang yang hanya mengejar dunia. Orang munafik melihat infak sebagai kerugian, beban, atau kehilangan harta. Sedangkan orang beriman melihat infak sebagai jalan mendekatkan kepada Allah, bukti cintanya kepada Allah, tabungan akhirat, dan sekata kurabat itu menunjukkan setiap amal bisa menjadi kebajikan, menjadi menuju ilahi bila dilakukan dengan ikhlas. Kadang nilai sedekah kecil di mata manusia tetapi sangat besar di sisi Allah karena dari yang tulus. Wa yattahizu ma yunfiqun, dan dia menjadikan apa yang diinfakkan, hanya hartanya tidak dianggap hilang. Infak dipandang sebagai investasi akhirat. Orang beriman tidak melihat sedekah sebagai berkurang tetapi dititipkan kepada Allah. Qurabatin indallah, sebagai jalan kedekatan dari sisi Allah. Qurba artinya sarana mendekatkan kepada Allah. Amal harta bisa menjadi ibadah jika niatnya benar. Yang membuat amal bernilai besar bukan jumlahnya, tetapi keikhlasan dan niatnya kepada Allah. Kemudian wa shalawatir rasuli, dan berdoa dan doa Rasul. Mereka berharap dari doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas sedekah mereka. Rasulullah memang mendoakan para pemberi sedekah. Para sahabat tidak hanya ingin amalnya diterima, tetapi juga ingin didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena doa Nabi adalah keberkahan dan ketenangan dan kemuliaan. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103. Bunyi auzubillahi minasyaitonir rajim, huz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum tuzakkihim biha wa shallu alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan, mensucikan mereka, dan doakanlah mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman bagi jiwa mereka. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, ayat ini kalau kita lihat di situ kata perintah, ambillah, engkau ambillah. Gitu. Nah, perintahnya kepada Nabi Muhammad, tapi dilanjutkan kepada kita, dan kita juga harus berdoa kepada orang yang bersedekah, yang berzakat. Berarti kita menyambungkan isi ayat ini. Kita apabila kita mendoakan setelah menerima zakat atau sedekah, mendoakan, maka kita sudah mengamalkan ayat ini. Berarti itu adalah wasilah doa Rasulullah melalui kita
terhadap orang yang bersedekah. Doa orang yang soleh adalah keberkahan. Karena itu para sahabat senang bila amal mereka didoakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekarang kan Nabi tidak ada lagi yang berdoa, kita sebagai penerima zakat atau sebagai amil zakat. Ala innaha qurbatal lahum. Ketahuilah sesungguhnya menjadi kedekatan bagi mereka. Allah sendiri menegaskan bahwa impak mereka diterima. Ala adalah bentuk penegasan yang kuat dalam bahasa Arab. Amal kecil yang ikhlas bisa menjadi sebab dekat kepada Allah. Kata ala adalah seruan perhatian yang kuat. Seakan-akan Allah berkata, perhatikan baik-baik, impak mereka benar-benar diterima. Ini menunjukkan Allah mengetahui niat terpendam. Amal yang ikhlas tidak akan sia-sia. Kadang manusia melihat pengorbanan, tidak melihat pengorbanan tetapi Allah melihat seluruh keikhlasan itu. Sayurhiluhumullahu fi rahmatih. Allah memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Rahmat Allah mencakup ampunan, ketenangan, hidayah, surga. Ada seorang masuk pun, tidak ada seorang pun masuk surga karena amalnya, tetapi karena rahmat Allah. Tujuan terbesar bukanlah pujian manusia, bukan hanya memberi rahmat. Di sini Allah memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Semua amal yang sejati bukan untuk memberi surga, tetapi mengetuk pintu rahmat Allah. Karena itu seseorang pun tidak masuk surga bukan karena amalnya semata, tetapi adalah karena rahmat Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ghafurun itu mengampuni dosa, rahimun ada terus-menerus melimpah rahmat kasih sayangnya. Ayat ini ditutup dengan harapan. Siapapun yang tulus kembali kepada Allah, pintu rahmatnya selalu terbuka. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Amal kecil ikhlas bisa menjadi sebab ampunan dan surga. Ayat ini mengajarkan kepada kita jangan mengudahkan mengeneralisasi manusia. Amal bisa menjadi jalan menuju Allah. Amal bisa nilai amal tergantung sebagai sedekah, bukan tapi sebagai kedekatan, bukan kehilangan. Rahmat Allah itu sangat luas dan bagi orang-orang yang ikhlas. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261 Allah menjelaskan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah fi sabili kamasali habbatan ambatat sab'a sabila fi kulli sumbulatin ma'atam habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menempatkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji menumbuhkan 7 tangkai, dalam setiap tangkai ada 100 biji, maka Allah melimpahkan bagi siapa yang dikehendakinya, yang Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Al-Baqarah 261. Kemudian amal itu mendekatkan diri kepada Allah. Dalam surah Al-Maidah ayat 35 Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilati wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri, dan berjihadlah, berjuanglah agar kalian beruntung. Kemudian beramal soleh dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 100 berbunyi, as-sabiquna wal awwaluna minal muhajirina wal ansar wallazina tabauhum ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor, orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha dengan mereka, mereka pun ridha dengan Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang agung. Kemudian tidak semua orang Badui tercela. Dalam surah Al-Hujurat ayat 14 Allah berfirman, qalatil a'rabu
amanna kullam tu'minu walakin qulubu aslamna aslamna walamma yadkhulul imana fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yaltakum min a'malukum sayan innallaha ghafurur rahim. Orang berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kamu telah tunduk, itu telah menjadi Islam, karena iman belum masih masuk ke dalam hatimu. Jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian dalam surah Al-Hujurat dijelaskan juga, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin aw unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Kemudian Al-Hujurat ayat 13. Demikian tadabbur surah 99 At-Taubah. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Namun demikian, apa yang saya bacakan ini mungkin ada kekeliruan, mohon dimaafkan karena keterbatasan ada pada kami. Dan kepada Allah kita minta ampun dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mensyukuri nikmat-nikmat yang kita peroleh pagi ini. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.